Season 2, Bab ke-57. Kebisuan mendera kala dua pasang mata itu bertemu. Baik Erlan maupun Boy belum mengucapkan sepatah kata pun. Keduanya mematung di tempat. Terutama Erlan. Keberadaan sang sahabat di kamar sebelah tentu sangat mengejutkan baginya. Terlebih, mereka sejak 4 tahun lalu mereka benar-benar putus komunikasi. Sementara Boy masih diam dengan pandangan menjurus ke arah sahabat sejak masa kecilnya. Melihat bayi perempuan cantik dalam gendongan Erlan, entah mengapa ia ikut kecewa seperti Bian. Sang dokter tersenyum miris, melangkah mendekat hingga hanya menyisakan jarak kurang dari 1 meter di antara mereka. "Lama gak ketemu?" ucapnya dengan nada sedikit datar. "Apa kabar, bro?" balas Erlan yang juga terdengar kaku. Tak seperti di masa lalu, ketika mereka bertemu akan saling melempar canda. "Alhamdulillah, baik." Lagi, ia memandang bayi mungil itu. Memindai wajahnya dengan teliti. Mulai dari mata, hidung, bibir, dan bentuk wajah. Bayi perempuan itu tidaklah begitu mirip dengan Erlan seperti yang dikatakan Bian. Hanya matanya dengan Erlan yang sama. Entahlah, mungkin Bian hanya terbawa perasaan. "Alhamdulillah. Senang bertemu kamu di sini." Erlan mengulurkan tangan, namun tak langsung disambut oleh Boy. Sehingga tangan Erlan menggantung di udara. "Selamat untuk kehidupan barumu," tutur Boy, menyambut uluran tangan Erlan pada akhirnya. "Terima kasih," balas Erlan ragu. Menebak bahwa Boy mengira Erlin adalah putrinya. "Kapan menikah? Kenapa nggak undang? Setidaknya aku bisa ucapkan selamat. Tahu-tahu ketemu sudah punya anak." Ia terkekeh. "Luar biasa." Tutur lembut bernada sindiran itu terasa menusuk ke hati Erlan. Ba anak panah melesat cepat menembus jantung. "Sekali lagi, selamat. Semoga selalu bahagia dengan kehidupan barumu." Senyum tipis terulas dari sudut bibir sang dokter. Ia sempat membelai pipi gempil bayi perempuan itu, sebelum akhirnya melangkah meninggalkan Erlan. "Dia bukan anakku, dan aku belum menikah," ungkap Erlan, seketika menghentikan langkah Boy. Lelaki itu refleks berbalik. "Bukan anaknya? Lalu anak siapa?" Begitu tatapan Boy berbicara. Terkejut membuatnya kehilangan kata. Ia kembali memindai Erlan dan sang bayi secara bergantian. Kemudian menatap ke dalam mata Erlan, seolah sedang mencari tanda kebohongan di sana. Akan tetapi, bersahabat sejak kecil membuat Boy mengenal baik seperti apa sosok Erlan. Ia bukan seorang pembohong. "Ada waktu? Masuk sebentar, kita bicara," ajak Erlan, menunjuk ke arah kamarnya yang berada tepat di sebelah kamar Bian. Tanpa kata Boy mengikuti permintaan Erlan. Kakinya melangkah memasuki kamar itu. Erlan menarik baby Cha dan mendudukkan adiknya di sana. "Erlin duduk di sini dulu. Jangan rewel." Ia memberi beberapa mainan bayi, kemudian mempersilahkan Boy untuk duduk di sofa. Boy masih diam. Sesekali menatap Erlan yang begitu lembut terhadap bayi perempuan itu. Masih ada banyak tanda tanya dalam pikirannya tentang sang bayi. Bahkan nama mereka hampir sama. "Jadi bayi ini?" Boy membuka suara. "Adikku," jawab Erlan cepat, sembari menghela napas. "Ibuku menikah dan punya anak." Rahang Boy seketika terbuka mendengar jawaban Erlan. Hampir tak percaya, namun segala sesuatu bisa saja terjadi. Terlebih, Wulan masih terbilang muda dan belum pernah menikah sebelumnya. Mengandung di usia 44 tahun bukanlah hal mustahil, meskipun banyak resiko di dalamnya. "Serius?" tanya Boy, masih takjub. "Hei Em." Erlan mengangguk. Entah lega, entah bahagia, Boy tak tahu. Yang pasti saat ini ia tak dapat berkata lebih.
Setelah drama salah paham yang dipicu oleh dugaan konyol Bian tentang Erlan, Erlan mencubit pipi adik perempuannya yang sedang menggigit mainannya. Jangan digigit!" ujarnya sambil menjauhkan benda berbahan plastik itu dari mulut adiknya. Boy ikut tertawa. Ia belai puncak kepala Erlin. Lalu, meraih tubuh mungil itu dan menundukkan di pangkuannya. "Lucu sekali anak perempuan ini. Seperti boneka. Bayangkan aku punya adik perempuan berusia 10 bulan di usiaku yang sudah menginjak 29 tahun. Erlan terkekeh memandangi Erlin yang begitu betah bermain di pangkuan Boy. "Siapapun akan mengira dia anakmu," ucap Boy, memainkan rambut halus sang bayi. "Tadinya aku benar-benar mengira bayi ini anakmu. Kamu menghilang bertahun-tahun dan baru bertemu di tempat ini dengan menggendong bayi." Erlan tertawa kecil. "Jadi, selama ini kalian tinggal di kota ini?" imbuh Boy. "Tidak. Kebetulan ayahnya Erlin ada urusan bisnis dan sudah 1 bulan berada di kota ini. Aku menyusul hanya untuk menghadiri pernikahan temanku." Boy mengangguk pelan. Menduga bahwa Bian dan Erlan menghadiri pernikahan yang sama, sebab itu Bian melihatnya di sana. "Alhamdulillah, aku ikut senang melihat kalian bahagia. Terima kasih." Erlan menatap Boy. Ingin menanyakan Bian, namun ia ragu dan malu. Keputusannya untuk pergi 4 tahun lalu membuatnya kehilangan keberanian. "Jadi, waktu itu berobat di mana?" tanya Boy, mengembalikan Erlin di baby jar setelah puas bermain. "Jerman," jawab Erlan. "Maaf, aku memutuskan untuk pergi. Aku rasa itu adalah keputusan terbaik untuk kita semua." "Aku paham." Ia mengulas senyum tipis. "By the way, kenapa belum menikah? Kamu sendiri, apa sudah menikah?" balas Erlan, menatapnya tajam. Keduanya langsung terkekeh. "Belum ketemu jodohnya?" timpal Boy. Sebenarnya ia sedang menunggu Erlan menanyakan Bian lebih dulu, menunggu niatnya untuk membuka gerbang masa lalu yang belum usai. Namun, lelaki itu tak kunjung menanyakan adiknya, sehingga membuat Boy memilih untuk diam. Tak memberitahu tentang Bian saat ini berada di kamar sebelah. Tak pula memberitahu bahwa Bian sudah melihatnya 2 kali malam ini. Pertama saat di pernikahan dan kedua di festival wisata kuliner. Atau, Erlan mungkin sudah tidak ada niat, atau bahkan mungkin sudah kehilangan cinta terhadap adiknya. Sementara Boy adalah seorang kakak yang harus menjaga kehormatan adik perempuannya. Akan sangat menyedihkan jika hanya Bian yang menjaga cintanya, sementara Erlan sudah menghapus masa lalu. "Oh ya, aku harus pergi. Masih ada yang harus diurus." Boy bangkit dari sofa. "Senang bertemu kamu malam ini." "Sama-sama. Sampai bertemu lain waktu. Besok sore aku akan pulang. Jadi, mungkin kita nggak akan bertemu lagi. Bagaimanapun juga aku berharap kita masih aman bertemu lagi nanti, dalam keadaan yang lebih baik. Amin," balas Boy. Erlan mengangguk diiringi tatapan nanar dan senyum sedih, mengulurkan tangan menjabat tangan sang sahabat. Detik itu juga sudut mata Boy memicing kala mendapati cincin yang tersemat di jari manis Erlan. Tentu ia masih ingat cincin itu. Cincin pernikahannya dengan Bian kala itu. Sungguh mengejutkan Erlan masih memakainya hingga saat ini, bahkan setelah mereka berpisah selama 4 tahun. Setelah berpamitan, Boy kembali ke kamarnya sendiri. Begitu memasuki kamar, ia duduk di sofa, memandangi lampu-lampu kota yang tersaji dari jendela besar di kamarnya. Ia mengulas senyum. Jodoh akan What's kembali new ke pemilik with yang Vivo V40 sebenarnya. Pro? Semesta punya cara sendiri untuk menyatukan. Lihatlah, bagaimana manusia memisahkan, tapi seperti memiliki magnet yang saling menarik satu sama lain, secara ajaib mereka kembali dipertemukan di tempat yang sama. Pertemuan singkatnya dengan Bei membuat Erlan gelisah malam ini. Hingga larut malam ia kesulitan terpejam. Hatinya selalu mengarah pada sosok gadis yang selama ini mengisi doanya.
sehingga memilih bangkit dan menjalankan salat di sepertiga malam. Barulah hatinya sedikit lebih tenang. Tanpa ia ketahui bahwa di kamar sebelah, ada sepotong hati yang tengah dipenuhi kerinduan yang sama. Hati yang selalu mengisi malam-malamnya dengan doa yang sama. Pagi hari Erlan bangun lebih cepat. Usai salat subuh, ia berolahraga ke sekitar. Minggu pagi suasana lebih ramai oleh orang-orang yang juga menikmati pagi dengan berolahraga. Erlan kembali ke hotel setelahnya. Namun, saat akan menuju kamar, ia berhenti saat melihat Syafa berdiri di depan pintu. "Selamat pagi. Maaf, aku datang sepagi ini. Aku ada titipan dari Mama untuk kamu," katanya sambil menunjukkan sebuah paper bag. "Terima kasih. Tapi, kenapa repot-repot?" "Tidak apa-apa." Wanita itu mengulas senyum. "Apa hari ini kamu akan pergi?" Erlan melirik arloji yang melingkar di pergelangan tangannya. "Pesawatnya jam 3 sore. "Oh." Ia melirik ke sekitar. "Aku tidak diajak masuk, nih." "Maaf, Syah. Kita ngobrol di luar saja. Tidak baik laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berada dalam satu ruangan tertutup. Takut timbul fitnah." Wanita itu mengangguk sambil tersenyum. Erlan mengajaknya berbicara di sebuah ruangan terbuka, yang berada tak jauh dari kamar. Duduk di sudut sofa yang berbeda, Erlan tetap menjaga jarak. "Sebenarnya aku masih merasa kecewa karena kamu menolakku." "Tidak apa-apa, aku mengerti. Perasaan seseorang tidak bisa dipaksa. Aku mencintaimu, Erlan. Sejak pertama mengenal kamu," ungkap wanita itu dengan mata mengembun. "Maaf, Syah. Aku tidak bisa. Kamu tahu alasannya sejak dulu." "Aku mengerti. Tenang saja. Tapi, apa aku boleh tahu siapa yang mengalahkanku? Siapa orangnya yang membuat kamu tidak bisa berpaling? Setidaknya, aku ingin tahu gadis seperti apa dia. Apa lebih cantik dari aku?" Ia terkekeh mengucapkan kalimat panjang itu. Erlan mengulas senyum. Ia mengeluarkan ponsel dari saku celana dan membuka galeri. Kemudian menggesernya ke hadapan Syafa. "Anak kecil!" Syafa terkekeh. "Apa anak kecil ini yang mengalahkanku dan mengambil seluruh ruang di hatimu tanpa menyisakan untuk yang lain?" Erlan mengangguk. "Namanya Bianca Alfiana Darmawan. Cinta pertama dan terakhirku. Tapi sayangnya, kami mungkin tidak bisa bersama. Terlalu banyak masalah dalam hidupku dan aku tidak mau dia terbebani." "Di mana dia sekarang?" tanyanya sambil menggeser layar ponsel. Menatap foto gadis kecil satu persatu. Hingga pada halaman terakhir, ia mendapati potret wanita bercadar. "Aku tidak tahu. Mungkin dia sudah bahagia dengan kehidupan barunya. Mungkin dia sudah melupakan aku. Tapi sebaliknya, sampai sekarang kamu tidak bisa melupakannya. Beruntung sekali dia dicintai sebesar itu. Dan kamu, kenapa tidak mencoba membuka hati untuk yang lain saja? Banyak yang menginginkan kamu. Seperti aku. Aku tidak akan bisa. Kalau tidak dengannya, maka tidak dengan yang lain." Tanpa Erlan ketahui, dari jarak dekat, sepasang mata sedang menjatuhkan air mata setelah mendengar pembicaraan mereka.